dia lebih dekat dengan Allah Ta'ala ketika dia bertobat, ketika ingin balik kepada Allah. Paham? Seorang ahli maksiat, ya, dia lebih khawatir dengan dosanya ketimbang seorang ahli ibadah yang sombong dengan ibadahnya. Kayak seorang yang bejat, al-fajir aqrab ilallahi ta'ala minal abid, ketimbang seorang ahli ibadah, seorang yang bejat, seorang bajingan, seorang yang bejat yang dia jauh daripada Allah Ta'ala. Ketika dia mendekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia lebih dekat dengan Allah Ta'ala, Allah lebih dekat dengan dia, ketimbang seorang ahli ibadah yang sombong dengan ibadahnya. Gue dong nih sehari semalam, ya kan, ya, pikiran gue ratusan ribu, ya. Gue dong nih setiap hari sholat jamaah di masjid atau di musola, ya. Gue dong nih kang nyolong kaleng amal di masjid, ya. Gitu ya. Tanpa disadari dengan kata-kata gue dong nih, habis semua segala amalnya. Orang yang lacut, orang yang bejat, nggak berkat ketika dia balik kepada Allah Ta'ala, yang Allah dekat dengan dia, dia nggak berkata gue dong nih, dia nggak berkata aku nih, ini kerjaan gue nih, ini amal gue, enggak. Tuh, nikmatnya seorang yang istighfar mohon ampun, seorang lacur, seorang fajir, itu lebih nikmat ketimbang ahli ibadah. Istighfarnya ahli ibadah. Seorang yang lacut nih, seorang yang lacut, seorang yang bejat, dia tobat nih, baca istighfar, boy, istighfarnya berasa banget. Astagfirullahaladzim, ya, berasa dan mengingat segala kesalahannya, segala perbuatannya, ya. Dikala dia menjauh daripada Allah Ta'ala, diingat astagfirullahaladzim, akan menetes air mata. Tuh, seorang lacut. Seorang ahli ibadah, astagfirullahaladzim, tuh, nggak ada nikmat sama sekali. Makanya orang yang fajir, orang yang berjat, ketika dia balik kepada Allah Ta'ala, Allah akan dekat dengan dia. Hebatnya orang fajir, gitu kan? Hebatnya orang yang bejat, ketika dia balik kepada Allah Ta'ala dekat dengan dia, dan dia dekat dengan Allah Subhanahu. Tuh, beda dengan ahli ibadah. Tuh. Dan beda lagi istighfarnya orang miskin. Ada istighfar orang bejat, ada istighfar orang bejat, ada istighfar orang ahli ibadah, ada istighfar orang miskin. Istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, hidup gini-gini banget, ya Allah, ya Allah. Udah sebulan gak punya duit, ya Allah, mati aja dah. Istighfarnya orang miskin. Istighfarnya orang miskin. Aduh. Orang miskin yang ada ilmunya. Siapapun tidak ada ilmu, dia miskin. Ketika dia punya ilmu, dia tak pernah miskin. Siapapun untuk ilmu yang dikatakan miskin, dia nggak pernah miskin. Ilmu nggak akan habis, ilmu akan habis. Harta habis. Ilmu sampai yaumul qiyamah nggak bakal habis. Harta habis. Dikatakan miskin, dikatakan miskin, ya miskin nggak punya ilmu. Makanya dikatakan yatim bukan nggak ada ibunya, bukan nggak ada bapaknya, tapi yatimul ilmi, yatim nggak ada ilmu. Siapapun nggak punya ilmu, dia anak yatim. Yatimul ilmi, yang dia nggak punya ilmu. Lanjut yang kemarin. Kalau kita, kata Imam Habibullah Haddad, kalau kita pengen jadi orang yang gampang segala urusannya, ya, gampang segala urusannya, masuk surganya Allah Ta'ala, selamat dunia akhirat, ikutin firman Allah. Wallahu ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusran wa may yattaqillaha yukaffiru an sayyi'atihi wa yu'azzimu lahu ajran. Wa min zalika al-wa'dul jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada seorang bari besar mengutip daripada firman Allah Subhanahu wa taala
Allah Ta'ala berfirman, barang siapa wa may yattaqillaha, barang siapa bertakwa kepada Allah Ta'ala, yaj'al lahu makhraja. Allah jadikan segala sesuatunya ada jalan keluar tuh. Gampang aja urusannya. Ya, urusannya gampang aja, punya jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah beri dia rezeki yang datang tidak disangka-sangka. Takwa. Siapa orang yang bertakwa? Paham artinya? Dikala kesulitan terjadi kepada kita, dikala kegalauan terjadi kepada kita, mungkin kita lupakan tuh rukun daripada rukun Islam. Rukun Islam yang pertama syahadat. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika seorang punya persaksian, orang ini harus punya tanggung jawab. Siapapun dia beragama Islam, ketika punya persaksian, aku bersaksi bahwasannya tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Apa tanggung jawabnya? Yang pertama dari rukun Islam, yang kedua dari rukun Islam, aqamis shalah. Diriin sholat. Mungkin segala kegalauan yang terjadi, segala kesulitan yang terjadi, kita gampangin tuh sholat. Nggak sholat biasa aja. Gitu ya. Makanya tadi tuh si orang fajir yang dekat kepada Allah Ta'ala, Allah dekat dengan dia, wow benar-benar tobatnya. Gitu ya. Tadi tuh balik lagi ke kita, ketika kita sulit, urusan ada aja, ya kan, nggak kelar-kelar, mungkin kita gampangin tuh sholat yang 5 waktu, yang tadi 50 waktu menjadi 5 waktu. Yang susah payah Rasulullah SAW ya Isra Mi'raj, bolak-balik dari 50 waktu jadi 5 waktu. Kita gampangin waktu sholat, kita nyantai sampai waktunya habis. Mungkin kesalahan kita itu, aneh ada sholat 5 waktu saat ya, mungkin nyepelein sholat sunnah, sholat daripada sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah. Itu mungkin kita nggak pernah tahajud, sholat malam. Makanya pesan guru aneh ya, semuanya pada santri-santrinya ketika tamat selesai mondok, pesannya cuma satu. Kalau inti mau jadi manusia yang dimuliakan Allah, yang hidup bahagia, jangan pernah tinggalin sholat malam walaupun 2 rakaat. Jangan pernah tinggalin sholat malam walaupun 2 rakaat. Habis sholat inti mau tidur lagi gak masalah. Abdulus sholatul maktubah qiyamul lail. Lebih abdul habis sholat maktubah, habis sholat wajib, sholat malam. Inti mau sholat tahajud ke, inti mau sholat hajat ke, inti mau sholat sunnah, walaupun 2 rakaat. Habis sholat inti tidur lagi, nggak masalah. Itu rasa syukur. Karena pertengahan malam jam 12 ke atas, Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Siapa ini yang minta nih? Yang minta hajatnya, yang minta ampunan, yang minta kesembuhan daripada penyakitnya, bangun malam. Apalagi inti bisa mandi waktu malam. Sebelum jam 4, terakhir waktunya jam 4. Orang mandi malam ya, anti santet, anti sihir, anti penyakit, awet muda, ya kan? Barangnya kuat mulu, kalau main bisa 3 jam, ya kan? Kalau dia punya suami main bisa 3 jam, berarti belum waktunya. Mandi malam sehat, karena air malam hidup. Mandi di waktu punya rahasia yang sangat luar biasa. Orang mau kena santet gampang obatnya, mandi malam terakhir jam 4.
di bawah jam setengah 5 nggak bisa. Nanti mandi malam, udah lo mandi malam bawaannya seger aja. Sampai jam 12 nggak ngantuk, sampai jam 12 siang nggak ngantuk. Karena obat awet muda. Nggak perlu operasi kulit, nggak perlu operasi plastik. Obat awet muda ya mandi malam. Habis mandi malam sholat sunnah, sholat tahajud, sholat hajat. Gitu. Mau apapun inti bangun malam. Paham? Artinya takwa itu nggak semudah apa yang inti pikirkan. Pahit. Takwa itu pahit. Pahit takwa. Ya, tengah malam inti bangun. Ya, dibangun malam, bis bangun malam tak. Ya, dibangun malam, bis sholat malam tak, inti keluar. Mau ke masjid, akhirnya nggak jadi ke masjid. Tuh, ada motor tengah jalanan, ya, itu bawa pulang ke rumah. Begal soleh. Begal soleh. Jadi nanti malam luar biasa. Nah, iqamus sholah. Yang kedua, iqamis sholah. Segala kelalaian mungkin, segala kesusahan kita. Ya, karena kita gampangin tahawan habis sholat, gampangin sholat. Entar sholat, entar kagak, entar sholat, entar kagak. Tuh. Ya, ada nggak niatnya, ada pikiran tobat sama sekali. Tuh. Ya, mudah-mudahan seluruh ya muslimin muslimat bainal maghrib wal maghrib bainal masyriq wal maghrib, di antara timur ke barat, yang pada nggak sholat dia pada sholat. Amin Allahumma. Yang ketiga, daripada rukun Islam, itta'uz zakat. Nah, diulangi lagi nih, itu zakat. Mungkin segala kesulitan seseorang tadi, utangnya bertumpuk segalanya. Ya, pada sakit badannya. Sakit bertahun-tahun. Di kasur aja. Ya, nggak bangun-bangun. Ya, boker di kasur. Kencing di kasur. Mandi di kasur. Ya kan? Ya, semuanya serba di kasur. Mungkin dia lupa membayar zakat. Padahal kontrakannya seambrok-ambrok. Oh, kontrakan di mana-mana lupa bayar zakat. Yang dia tahu zakat fitrah. Ya, kalau udah masuk nisab, kontrakan orang kontrak 1 juta, misalnya sebulan 1,5 juta, keluarin zakatnya cuma 25.000. Misalnya setahun, misalnya ada yang 3 juta, sebulan 3 juta, keluarin zakatnya cuma 75. Atau dia dapat rezeki. Pasti nih orang yang sakit bertahun-tahun pasti ada kesalahan. Mau bolak-balik ke dokter juga lo tetap aja rebahan di kasur. Ya, mau bolak-balik ke dokter juga tetap rebahan. Apa nih yang kurang kita dengan Allah Subhanahu? Apa kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu? Amin Allahumma. Amin. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wajinu anfusakum qabla an tu'ajaru. Kama qala Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kama Rasul Sayyidina Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Hisab diri kita sebelum Allah hisab. Timbang diri kita sebelum Allah timbang. Hisab tuh diri kita tuh. Mungkin gue sakit nggak bangun-bangun di kasur, tidur sampai kematian menjemput. Ya, malaikat gak jijik, tidur mulu. Ya, mungkin nggak zakat. Makanya punya usaha, kan ente pernah dikasih duit sama orang, kan ente pernah beli harta, kan ente pernah beli motor. Ya, kan ente pernah punya emas. Dia dikasih duit sama biniin, sama orang nih duit. Nih 3 juta, keluarin zakatnya 75. Kan ente pernah beli HP 1 juta, keluarin zakatnya 25. Gitu. Hisab diri. Ya, Tuh Umar tuh sebelum Allah hisab, kita hisab diri. Orang yang selamat dia pulang sampai dia dari kubur ya sampai yaumul hisab. Orang yang di dunia sebelum Allah hisab dia udah ngisab dirinya duluan. Yaumul mizan sebelum Allah timbang di dunia dia udah nimbang dirinya. Pantas gua ahli surga. Orang gua bangga ibadah.
Gitu. Ya pantas kali surga. Orang gampangin zakat nggak pernah zakat, sholat tiap hari tapi nggak pernah zakat. Itu kan rukun Islam, wajib. Yang namanya rukun wajib jalanin. Kenapa ya nggak kawin sampai tua, nggak zakat? Nih, kenapa? Udah bertahun-tahun. Ya, kenapa belum ada keturunan? Belum Coba dah pikirin. Segala rezeki yang kita dapat itu ada hak orang lah, ada hak lain. Wabil khusus pokoro dan masakin. Ada 8 asbab yang kita berikan kepada dia. Yang orang zakat berikan kepada 8 asbab. Nah, pokoro, masakin, hamil, mu'alaf, ya, hamba saya, ghorim, orang banyak utangnya, ibnu sabil, fisabilillah. Mungkin lupa zakat. Yang keempat, saum Ramadan. Mungkin hidup susah aja, ya kan? Habis ngutang lagi, tutup lubang gali lubang. Mungkin puasa yang kemarin belum dikodok. Badannya masing sehat, badannya masing muda, umurnya masing 20 tahun, gampangin puasa. Ya, ini nggak boleh bayar fidyah, nanti meninggal. Ya, karena apa? Dia masing muda, yang kuat dia untuk mengganti puasa. Mungkin dia ya gampangin puasa, orang di bulan Ramadan waktu puasa dia nggak puasa. Ya kan? Di bulan Ramadan waktu puasa dia nggak puasa. Itu. Ya, gampangin tuh puasa. Dia lupa mengkodok daripada puasanya. Yang terakhir, yang kelima, hajjul baitil mustati, pergi haji apabila mampu gak kita pergi haji? Mampu. Cuman kita nggak ada keinginan. Orang kredit motor mampu, orang kredit mobil mampu. Ya, karena ada keinginan kita kredit motor. Kenapa kita nggak punya keinginan untuk kita kredit haji, tabungan haji? Makanya tabung, itu nabung dulu di BRI, jangan lupa BRI nih, mulai setahun, 2 tahun jalan, nabung, udah cukup duitnya, tuh haji pulau udah itu ikut, bisa langsung jalan. Kalau inti masuk apa istilah kata-kata lama, bertahun-tahun, ya. Kalau nggak gitu, inti jalan, naik sepeda. Ada orang Indonesia pergi haji dari Indonesia naik sepeda ke Mekah, cuma 2 tahun udah sampai. Inti ikutin dah jalan seperti itu, biar berkah. Itu nyata kisah nyata tuh. Orang Indonesia bawa sepeda dari Indonesia bisa sampai Mekah. Tuh, kenapa? Punya rasa mahabbah yang sangat kuat, punya rasa cinta yang kuat kepada Allah dan Rasulnya. Sampai dia. Tuh, itu namanya takwa. Yang namanya takwa pahit. Yang namanya obat pahit. Nggak ada obat manis. Minum obat manis. Nah, bangun tidur gigi bibir kita berserawan. Ya kan? Obat pahit. Ya. Tuh. Jadi artinya apa? Tadi kata daripada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'alu mahrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa dia bertakwa kepada Allah taala, Allah bukain tuh jalan keluarnya, segala kesusahan apapun Allah bukain, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah berikan rezeki yang disangka. Yang dimaksud dan wa may yattaqillaha yaj'al mahrajan, daripada firman Allah taala menurut Alimal Habib wal Adat, maknanya wa may yattaqillaha yaj'alu min amrin yusran. Barang siapa dia bertakwa kepada Allah taala, Allah jadikan ya segala perkaranya, segala urusannya yusron, mudah. Apapun yang di jalan, apapun segala kesulitan dia, ketika dia bertakwa dia ngelakuin tadi itu selukun Islam, ya Allah mudahkan segala urusan. Tuh 5 perkara tuh dilakuin tuh tadi itu. Ya, yang terakhir dipaksain pasti bisa. Ya, kumpulin duit
Ya 50.000, 50.000, 50.000 kali 2 tahun berapa Jo? 50.000 kali 2 tahun berapa? Hah? Nggak tahu. Ya, gelintul acara itu belum sampai sih. Jadi itu bisa gitu, cuman kita nggak mau. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusran. Barang siapa bertakwa kepada Allah taala, Allah mudahkan segala urusannya. Wa may yattaqillaha yukaffiru an sayyi'atihi. Dan barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah taala, yukaffiru an sayyi'atihi. Allah lebur tuh segala kejelekannya, Allah lebur segala dosanya, Allah lebur segala kehilapannya. Tadi tuh orang yang fajir, orang yang lacut, orang yang bejat, balik kepada Allah taala, tobat dia bertakwa, Allah berikan dia jalan keluar, Allah hapus segala dosa-dosanya dia. Enak gak? Orang biar kata dia dagang tiap hari, wah, ya dagang tiap hari tapi kurang bertakwa kepada Allah taala, ada aja keganjelan. Orang kata biar kata dagangnya biasa-biasa aja di rumah, tapi di tempat bertakwa kepada Allah taala, ada aja rezeki yang datang nggak disangka-sangka. Padahal dia kerjanya OB, padahal kerjanya ojek, dia OB ame gojek kerjanya. Karena tuh si Fulan bertakwa kepada Allah taala, sepahit apapun gue denger ajan gue berhenti. Sepahit apapun ada pengajian di waktu malam, gue bisa ngaji malam doang, jam 12, jam 3, jam 12 atau jam 1, jam 9 atau jam 8 gue ngaji. Gitu ya. Padahal tukang ojek, tukang OB sehari rezeki ada aja yang kasih itu rezeki. Rezeki yang datang nggak disangka-sangka. Yang tadi yang ojek dapat 50.000, dia pulang tiap hari buat duit sejuta. Ya tiap hari sejuta, sebulan 30 juta, diam-diam aja sih. Ya, karena dia bertakwa kepada Allah. Langit bumi punya siapa? Langit bumi bersaksi punya siapa? Walillah ma fis samawati wal ardi wa huwa ala kulli syai'in. Langit bumi bersaksi punya Allah Subhanahu. Ya, punya Allah taala, bukan punya binya. Bukan. Binya udah meninggal, ya. Udah tenggelam, ya. Tenggelam dalam kubur, ya kan? Udah meninggal, punya Allah Subhanahu wa taala. Mau apapun, inti mau segala urusan gampang, urusan mau kelar, deketin Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'aljim lahu ajran wa man jalika awadul bil jannah. Allah berikan dia ganjaran yang sangat besar dan Allah persiapkan kepada dia surganya Allah Subhanahu wa taala. Pahit, tukang ojek dengar suara aja Allahu Akbar, baru narik, terus lu ke salat. Kata yang naik setan lo. Sok soleh bukan, gue sok soleh. Tuh, takwa nih pahit. Pahit gak takwa? Pahit. Dia berhenti dulu sholat dulu. Udah ikut sholat dulu. Sama-sama. Tuh. Agama aneh kan bukan Islam. Tuh. Inti apa agamanya? Non Islam. Oh. Agama non Islam. Nah inti nungguin. Inti ngojek lu dah. Ntar rezeki kasih aneh. Ya. Inti gila. Astagfirullahaladzim. Jadi ya. Ini takwa belum gak ada ruginya. Artinya siapapun mau gampang urusannya, siapapun mau kabul hajatnya, baik hajat dunia ataupun hajat akhirat, apapun hajat dia, cukup cuma takwa. Ya, selamat hidup kita dunia akhirat. Al-Fatihah.